wabarakatuh. Kakak-kakak yang soli dan solihat, yang ganteng, cantik, solihat, kita kali ini akan melakukan percobaan perubahan wujud benda, ya, karena pengaruh dari kalor, ya, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah beaker gelas. Kemudian ini ada kaki 3, ya, kemudian ada kasa untuk alas, kemudian ada pembakar bunsen, ya, pembakar bunsen. Kemudian ada alat lagi, yaitu nanti kita ada tabung reaksi penjepit buaya, ya. Kemudian bahannya ada air, kita perlukan air ini nanti untuk proses pendinginan, ya. Kemudian ada naftalena atau kapur barus, dan ini adalah penutup untuk digunakan menutup beaker gelas ketika proses perubahan wujud. Oke, kakak-kakak, kita mulai langsung. Yang pertama adalah kita siapkan naftalena atau kapur barus, ya. Ada 5 butir. Kita masukkan ke dalam beaker gelas. Kemudian kita tutup atas dari beaker gelas ini dengan kertas yang berwarna hitam supaya kalian nanti bisa melihat apa yang ada di situ, yang menempel di situ. Kita letakkan di atasnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan pembakar bunsennya. Oke? Kalian perhatikan, kasih ini ya biru, supaya kalian perhatikan di dalam beaker gelas ini, kalian lihat apakah tampak ada asap, ya. Sebentar. Kalian saksikan sudah mulai ada asap. Nah, sebentar, kita tunggu. Nah, sudah mulai terlihat asap, ya. Nah, itu sudah mulai terlihat asap. Nah, di sini artinya apa kalau mulai terlihat asap? Dari perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas atau menyublim dari kapur barus ini karena proses pemanasan atau menyerap kalor. Nah, kita perhatikan lagi, di situ masih ada asapnya juga keluar dari kapur barus yang padat tadi. Sebagian ada yang berubah menjadi gas, sebagian lagi mencair. Ya, ada yang dari padat terkena panas menjadi gas, menyublim, ada yang menyublim ini. Perhatikan, saksikan. Kemudian ada yang dari padat menjadi cair atau mencair karena proses pemanasan ini. Kemudian, nah, kita perhatikan asapnya semakin banyak. Sebentar, itu kita tunggu sampai yang padat menjadi cair semua. Nah, jadi ada proses menyublim, kemudian ada proses mencair, ya. Dalam pemanasan ini ada proses menyublim, ada proses mencair. Juga ada proses menguap. Sebentar, kita saksikan. Nah, ini semuanya yang padat sudah menjadi cair. Semuanya sudah mencair. Perhatikan ya di beaker gelas. Itu yang dikocok-kocok sama Ustazah. Nah, itu sudah menjadi cairan semua. Nah, ketika terus kita panaskan, ternyata masih menghasilkan asap. Artinya apa? Ada perubahan dari cair menjadi gas, ya, atau menguap. Oke? Kita lanjutkan dulu. Nah, masih ada proses menguap.
Sekarang coba kita lihat ya. Kita matikan dulu apinya. Kita perhatikan yang ada di kertas ini, kertas hitam ini. Apa yang kalian saksikan? Sesuatu yang terlihat mengkilap. Nah, ini kalau dipegang sama Ustazah, ini ya, dipegang, ternyata dia bukan cairan. Nah, ini serbuk apa ini? Ternyata serbuk, ini ya, menempel di tangan. Ini ternyata serbuk. Serbuk apa ini? Iya, ini adalah serbuk kristal dari naftalena atau kapur barus. Ini kristal kapur barus. Dari mana dia? Nah, ketika ditutupkan pada beaker glass, uap dari kapur barus tadi yang menguap dari cairan kapur barus itu, nah, mengalami pendinginan di atas ini, menempel pada kertas ini, dan di sini mengalami pendinginan, ya, dan berubah menjadi kristal kapur barus. Jadi ada perubahan apa di sini? Perubahan dari uap, ya, dari gas menjadi kristal atau padat. Ya, dari gas menjadi padatan. Nah, ini adalah proses perubahan wujud mengkristal karena adanya proses pendinginan di atas ini. Oke, kakak-kakak paham dari perubahan wujud ini? Nah, dari percobaan ini ada satu perubahan wujud yang tidak terjadi. Apa itu? Oke, iya benar. Dari gas menjadi cair tidak ada dalam percobaan ini. Jadi perubahan wujud dari gas menjadi cair tidak ada, yang ada hanya dari gas menjadi padat. Ya, dari padat menjadi cair satu, kemudian dari padat menjadi gas, ya, kemudian dari cair menjadi gas, ya, dari gas menjadi padat. Kemudian yang tidak ada adalah gas menjadi cair. Nah, sekarang bila ini cair, ini cairan tadi setelah dipanaskan menjadi cair, sekarang kita lakukan pendinginan. Nah, kita masukkan ke dalam air yang dingin ini, kita lakukan pendinginan. Kita tunggu. Ya, perhatikan ya, ini masih cair. Nah, sekarang sudah kita saksikan tadi yang cairan tadi. Nah, setelah didinginkan pada air, proses pendinginan melepaskan kalor, ya. Kalornya diserap ya oleh ke sekitar, dilepaskan ke lingkungan sekitar. Ini untuk mempercepat pendinginannya, maka hasilnya seperti ini. Kalian perhatikan. Nah, kapur barus tadi yang cair sekarang kembali menjadi membeku lagi, ini ya, membeku lagi kapur barusnya. Nah, di sini ada proses pendinginan, dua proses pendinginan, dari gas menjadi kristal atau menjadi padat atau mengkristal, kemudian dari cair menjadi padat, ya, dari cair menjadi padat atau membeku. Dalam percobaan pertama ini, yang tidak kita dapatkan adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair atau mengembun, ya. Maka hanya ada 5 ya, oke? Padat menjadi cair, padat menjadi gas, cair menjadi gas, gas menjadi padat, dan cair menjadi padat. Ya, ada 5. Oke, sekarang kita akan lakukan percobaan berikutnya untuk mengetahui perubahan wujud mengembun, ya. Kita ambil. Nah, di sini Ustazah mengisi
tabung reaksi ini dengan air. Nah, airnya dikasih tanda dengan spidol, permukaan airnya sama dengan tanda spidol ini. Nah, ini kita akan panaskan. Kita nyalakan lagi pembakar bunsennya, kita panaskan. Perhatikan di sini, Ustazah akan meminta bantuan sendok ya, sendoknya untuk ditutupkan ke atas tabung reaksi ini. Nah, ini mulai mendidih. Ada asapnya ya. Nah, itu kalian perhatikan keluar dari mulut tabung reaksinya ada asap yang keluar. Nah, sementara di sendok ini ya Ustazah menampung beberapa uap di permukaan sendok. Nah, coba perhatikan yang di sendok ini. Nah, itu ada titik-titik air. Perubahan wujud dari uap air yang menguap tuh ya, menguap dari mulut tabung reaksi, kemudian mengalami pendinginan menjadi titik-titik air di permukaan sendok ini. Ya. Kita lanjutkan, ini ada terjadi perubahan. Nah, ini ada airnya, ada yang menguap ya, ini menguap, yang sebagian menguap. Terjadi perubahan dari bentuk zat cair menjadi zat gas atau uap air ya. Dan di sini di permukaan sendok ada perubahan wujud dari gas ini yang ditangkap oleh permukaan sendok menjadi titik-titik embun atau pengembunan. Perubahan dari gas menjadi cair. Sekarang perhatikan permukaan dari air di tabung reaksi ini. Apakah di bawah dari garis batas spidol tadi atau di atasnya? Tentu di bawahnya ya. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa airnya berkurang? Iya, betul. Karena air tersebut mengalami pemanasan oleh pembakar bunsen. Sebagian dari air mengalami perubahan wujud menguap ya menjadi uap air tadi. Oke? Nah, kakak-kakak yang cantik solihat dan yang ganteng solih, itu tadi kita sudah melakukan 2 percobaan. Yang pertama dengan menggunakan kapur barus, ada 5 perubahan wujud yang kita ketahui di sana, yaitu padat menjadi cair yang melalui proses pemanasan, padat menjadi cair, padat menjadi gas, dan cair menjadi gas. Kemudian yang proses pendinginan adalah gas menjadi padat atau mengkristal, kemudian cair menjadi padat ya setelah didinginkan dengan air tadi. Yang tidak ada adalah proses pengembunan yang kita lakukan pada percobaan yang kedua dengan menggunakan air. Ya, kita menggunakan bahan air yang tadi menggunakan bahan kapur barus. Yang menggunakan air ada perubahan wujud, ketika dipanaskan dia menguap dan ketika didinginkan dia mengembun. Oke, sampai di sini sudah paham ya kakak-kakak? Baiklah, kita akhiri percobaan kita kali ini. Semoga kalian bisa mengisi laporan dari percobaan ini dengan sebaik-baiknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.